Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas SI 404 yang beranggotakan Niputu Pramasanti dengan NIM 120220429, Febrelia Putrinzani dengan NIM 12022011378, Risti Miftahul Solika dengan NIM 12022101027. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil laporan tugas besar analisis perancangan sistem informasi dengan judul Red Dot Foundation. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada company description atau deskripsi perusahaan. Di sini kita mengambil perusahaan atau organisasi Red Dot Foundation Group yang mana merupakan organisasi yang berfokus pada kesetaraan gender, teknologi, komunikasi, data, dan juga perencanaan kota. Red Dot Foundation juga memiliki fokus terhadap perempuan dan juga mereka yang mengalami pelecehan seksual akibat dari budaya patriarki. Visi dari Red Dot Foundation Group yaitu membuat kota lebih aman melalui penggunaan data dan teknologi crowdsource. Kemudian ada visi yaitu menciptakan kesadaran tentang pelecehan di masyarakat luas, menyusun informasi berbasis lokasi, membuat informasi berguna bagi siapapun untuk menyelesaikan masalah di tingkat lokal. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah yang kami teliti pada laporan tugas besar kali ini yaitu ada pada proses sistem perusahaan Red Dot Foundation dan membatasi analisis pada analisis sistem proses aplikasi Salesforce yang mana merupakan aplikasi redesign dari aplikasi SafeCity. Kemudian masalah yang dihadapi oleh Red Dot Foundation yaitu kurangnya sosialisasi keberadaan Red Dot Foundation Group itu sendiri. Red Dot Foundation Group ini kurang dikenal oleh masyarakat sekitar. Padahal kalau misalkan lebih dikenal bisa lebih berguna bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada data statistik masih dilakukan dengan cara membuka portal web atau belum terintegrasi dalam aplikasinya secara langsung. Yang ketiga, kurang luasnya lingkup peta map yang harus diberikan penanda. Selanjutnya yaitu ada karakteristik user. Di sini kita ada 3 aktor yaitu ada user atau pelanggan, ada user atau masyarakat, dan ada admin. User atau pelanggan yaitu user yang menggunakan aplikasi Salesforce. Kemudian yang kedua, user masyarakat yaitu user yang mendukung user lain yang menjadi korban pelecehan. Kemudian yang terakhir ada admin yaitu user yang dapat mengelola dan mengakses aplikasi Salesforce. Kemudian selanjutnya ada functional requirement. Functional requirement kita ada 15. Yang pertama ada registrasi, yang kedua ada login, ketiga fitur danger button, keempat login unlocking button, yang kelima menerima notifikasi, yang keenam men-tracking daerah rawan, yang ketujuh menandai daerah rawan, yang kedelapan melihat postingan pengguna lain, yang kesembilan memposting cerita, yang kesepuluh menyimpan atau membookmark posting, yang kesebelas upload dan download post, yang ke-12 membagikan postingan, yang ke-13 ada admin membanat akun, yang ke-14 admin merepost postingan, dan yang terakhir ada admin membantu membuat laporan pengaduan polisi. Kemudian selanjutnya ada non-functional requirement. Non-functional requirement-nya ada 5, yaitu yang pertama sistem dapat mengkalkulasi jumlah laporan yang masuk, yang kedua sistem dapat mengkalkulasi berapa kali danger button diklik oleh seorang user, yang ketiga ada autentifikasi login aplikasi, yang keempat ada sistem dapat merahasiakan identitas user, dan yang terakhir ada user dapat melakukan search terhadap postingan user lain. Selanjutnya yaitu ada diagram use case. Di diagram ini ada tiga aktor yaitu user masyarakat, dan admin. Di user ini ada 9 aktivitas yang dapat dilakukan yaitu register, login, klik danger button, tracking daerah rawan di Maps, membuat postingan di timeline, membagikan postingan ke platform lain, membookmark postingan, melakukan upload dan download pada postingan, dan yang terakhir ada login dan unlocking button. Sedangkan di dalam user masyarakat ada 2 action yaitu pendukung user dan mendapatkan notifikasi bahaya. Kemudian di admin ada menandai daerah rawan, memegang akun official, memanage akun user, merepost postingan yang trending, membantu membuat laporan pengaduan kepolisian, dan membuat postingan di timeline. Selanjutnya yaitu ada use case specification. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Yang pertama ada registrasi. Registrasi itu merupakan aktivitas di mana user mendaftarkan akunnya untuk dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Salesforce. Di sini dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian menginput email dan password, kemudian sistem merespon memverifikasi data, yang mana kalau misalkan salah akan memberikan respon kepada user pemberitahuan data salah.
Kemudian user harus menginput ulang email dan password. Tapi jika verifikasi data sesuai, maka menampilkan halaman aplikasi, kemudian user dapat melihat aplikasi. Yang kedua ada login, yaitu aktivitas di mana user perlu memasukkan username dan password untuk dapat menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Sexpires. Yang pertama, user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian jika berhasil, baru menginput username dan password, kemudian sistem akan memverifikasi akun. Jika username dan password sudah tepat, maka menampilkan menu halaman utama, tapi jika tidak, user harus menginput ulang username dan password. Kemudian selanjutnya ada activity diagram danger button, atau aktivitas yang dilakukan oleh user untuk mendapat bantuan dalam situasi terancam. Dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan dashboard aplikasi, kemudian user akan memilih menu danger button, kemudian sistem menampilkan halaman danger button, lalu user akan menekan danger button, lalu sistem akan mengirimkan notifikasi ke seluruh user sekitar daerah sumber danger button, dan juga membunyikan sirene dengan volume yang dapat didengar dengan radius kurang lebih 1 km. Terus aktivitas selanjutnya yaitu locking and unlocking button, atau mengunci dan membuka kunci button. User dapat melakukan lock maupun unlock button agar tidak terjadi accidental alarm. Aktivitas dimulai dari user mengakses halaman utama aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama aplikasi, user mengakses menu danger button, kemudian sistem menampilkan halaman danger button, kemudian user akan menggeser slider lock atau unlock button, lalu sistem akan mengunci atau membuka kunci button. Selanjutnya yaitu ada activity diagram menerima notifikasi, atau aktivitas menerima notifikasi dari sistem yang dilakukan oleh pengguna lain. Dimulai dari sistem menerima trigger dari danger button, kemudian mengirimkan notifikasi ke seluruh user terdekat pada radius kurang lebih 10 km, kemudian user menerima notifikasi bahaya. Ketika menerima notifikasi bahaya tersebut, user akan mengklik notifikasi yang ada pada layar utama HP. Kemudian sistem akan menampilkan info lokasi dan username korban. Kemudian user akan mengklik detail lokasi, kemudian sistem akan menghubungkan langsung ke Google Maps dan akan kedirect langsung open ke Google Maps. Kemudian selanjutnya ada tracking, yaitu user mengecek keamanan suatu daerah mengenai kejahatan seksual dengan men-tracking daerah rawan. Prosesnya yaitu dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian user akan memilih menu map atau track, kemudian sistem akan menampilkan map, dan user akan menekan tombol show marks, kemudian sistem akan menampilkan tanda indikator tingkat keamanan pada daerah pada map. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk aktivitas selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada activity diagram menandai map. Activity ini adalah ketika admin menandai daerah rawan dengan indikator danger button. Aktivitas dimulai dari admin akan menerima laporan dari user mengenai daerah yang rawan. Lalu admin melakukan cross-check terhadap laporan. Lalu sistem akan memverifikasi kebenaran laporan. Lalu admin melanjutkan dengan menginput laporan pada aplikasi. Lalu sistem merespon dengan menampilkan halaman detail laporan kejadian. Kemudian admin akan menginput detail kejadian dan lalu memilih indikator keamanan. Kemudian dilanjutkan oleh sistem yang akan mengkalkulasi total laporan dan kelengkapan detail kejadian serta menyesuaikan indikator dengan jumlah laporan. Berikutnya. Untuk selanjutnya adalah aktivitas melihat postingan, yaitu aktivitas di mana cerita-cerita pengguna lain atau postingan pengguna lain yang tersedia pada fitur timeline. Dimulai dari user membuka aplikasi Sexpires, lalu sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi Sexpires. Kemudian dilanjutkan oleh user memilih fitur timeline, dan sistem akan menampilkan halaman timeline dari postingan yang paling baru hingga postingan yang lampau. Kemudian yang terakhir adalah user akan melanjutkan scrolling pada timeline. Selanjutnya adalah activity diagram memposting cerita, yaitu aktivitas di mana user membagikan postingan atau cerita pengalaman mereka di timeline.
Dimulai dari user membuka aplikasi dan sistem menampilkan menu dashboard. Lalu user akan mengakses menu timeline dan sistem menampilkan menu timeline. Kemudian user menekan fitur tambah cerita yang direspon oleh sistem akan menampilkan kotak cerita kosong berisi kursor. Kemudian user akan mengetikkan postingan atau cerita pengalamannya dan lalu melakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim. Kemudian sistem akan menampilkan postingan mereka atau cerita mereka di timeline. Selanjutnya adalah activity diagram save and bookmark post. Ini adalah aktivitas di mana user menyimpan postingan yang menurut user menarik. Yang pertama, membuka aplikasi Sexfiles, kemudian user akan memilih fitur timeline. Kemudian, sistem akan menampilkan postingan pengguna lain. Selanjutnya, user akan melanjutkan scroll timeline. Di sini, jika user tertarik pada postingannya, mereka bisa memilih untuk tidak menyimpan atau bisa menyimpan. Jika mereka menyimpan, maka mereka akan mengklik tombol save dan kemudian sistem akan menyimpan postingan tersebut pada bookmark. Kemudian activity diagram selanjutnya yaitu upvote dan downvote. Ini adalah aktivitas di mana user yang membaca sebuah post bisa melakukan upvote dan membagikan postingan tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Dimulai dari user pengguna membuka fitur timeline dan lalu sistem menampilkan postingan pada timeline. Kemudian user melanjutkan scrolling timeline dan mereka di sini bisa memilih apakah postingan tersebut menarik perhatian mereka atau tidak. Jika menarik perhatian mereka bisa menekan tombol upvote pada postingan. Jika tidak, mereka bisa menekan tombol downvote pada postingan tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan jumlah upvote atau downvote yang bertambah. Lalu sistem juga akan menaikkan atau menurunkan engagement dari postingan tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram share post. Ini adalah aktivitas di mana user dapat membagikan postingan ke platform lain untuk mendapat lebih banyak perhatian dari netizen. Dimulai dari user memilih fitur timeline, dan sistem akan menampilkan menu timeline. Kemudian user men-scrolling timeline dan jika mendapati postingan perlu untuk dibagikan, mereka akan menekan tombol share pada cerita. Kemudian sistem akan merespon dengan menampilkan sejumlah pilihan platform untuk membagikan link. Kemudian user memilih salah satu platform dan sistem akan mengcopy link tersebut dan membagikannya ke platform yang dipilih oleh user. Selanjutnya adalah activity diagram ban user. Ini adalah aktivitas oleh admin, di mana admin dapat memban akun user yang sudah banyak mendapat report atau laporan dari user atau pengguna lain. Di sini dimulai dari admin yang melakukan cek dan melihat akun yang telah direport oleh user lain banyak, dan kemudian admin akan ban akun user tersebut dan sistem akan memvalidasi jumlah report akun tersebut atau mengecek jumlah. Lalu sistem akan melanjutkan dengan menghapus akun tersebut selamanya. Kemudian selanjutnya adalah activity diagram repost posting. Pada activity diagram repost posting ini adalah aktivitas di mana admin dapat merepost postingan user yang sedang trending pada akun official Sexfiles. Dimulai dari admin membuka fitur timeline, lalu sistem merespon dengan menampilkan halaman timeline. Di sini admin bisa mengecek bahwa apabila admin itu mendapatkan postingan tersebut viral atau mendapati postingan pengguna itu berguna, admin dapat merepost postingan dengan mengutip sumber. Kemudian sistem akan menampilkan postingan yang sudah di-repost pada akun official Sexfiles. Selanjutnya adalah activity diagram membuat laporan pengaduan.
Ini adalah aktivitas di mana admin akan membantu untuk membuatkan laporan pengaduan yang nantinya akan diteruskan ke pihak kepolisian. Dimulai dari admin yang menerima laporan dari user atau pengguna lain. Kemudian, sistem akan menampilkan informasi mengenai user. Lalu, sistem akan mengubah laporan user menjadi surat laporan pengaduan ke kepolisian. Lalu, sistem akan melanjutkan dengan menampilkan tombol download terhadap surat laporan. Kemudian admin mendownload surat laporan tersebut dan mengirimkan surat yang telah didownload ke user melalui email. Selanjutnya adalah sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram register. Dimulai dari user akan memilih menu registrasi, lalu halaman login registrasi akan melakukan registrasi dan lalu menampilkan halaman registrasi. Kemudian user akan mengisi data yang dimana halaman registrasi ini akan meneruskan control dengan set name, get name, kembali lalu sebagai berikut. Kemudian akan diteruskan untuk user akan mau set nomor telepon, set email, set username, set password, dan akan di-get oleh sistem. Kemudian user mengklik tombol registrasi dan submit data tersebut, lalu sistem akan menyimpan data dan akhirnya registrasi sukses. Selanjutnya adalah siklus diagram login. Dimulai dari user menginput username dan password, lalu mereka akan aplikasi akan men-set username dan set password mereka dan sistem akan meng-get dan dikembalikan ke boundary aplikasi. Kemudian user akan mengklik tombol login dan aplikasi akan melanjutkan login ke controller dan controller akan melanjutkan validasi kepada database. Lalu login berhasil dan aplikasi akan menampilkan halaman utama kepada user. Selanjutnya adalah sequence diagram danger button. Yang pertama, user akan mengakses aplikasi Sexpice dan lalu aplikasi akan men-set login dan meneruskan ke sistem. Sistem akan meng-get loginnya dan akhirnya aplikasi menampilkan dashboard kepada user. Kemudian user akan menekan danger button pada halaman danger button, kemudian aplikasi akan merequest danger notif kepada sistem dan sistem akan melakukan cek kepada database data lokasi, lalu akan dikirimkan kembali ke sistem dan aplikasi sehingga aplikasi akan mengirimkan notifikasi ke user. Selanjutnya adalah sequence diagram lock unlock button. Yang pertama, user akan mengakses aplikasi seperti yang tadi dan akhirnya hingga menampilkan dashboard. Kemudian user akan melanjutkan untuk menekan lock danger button pada menu danger button, lalu kemudian aplikasi akan merequest danger lock ke sistem dan sistem akan mengkonfirmasi danger lock dan menotifikasi ke user. Selanjutnya adalah sequence diagram menerima notifikasi. Dimulai dari user akan menekan tombol danger button pada menu danger button, lalu aplikasi akan mengirimkan request danger notif kepada sistem dan sistem akan melakukan cek lokasi atau database lokasi dan akan dikirimkan kembali ke sistem, lalu sistem akan mengkonfirmasi notifikasi tersebut dan akhirnya aplikasi akan mengirimkan notifikasi bahaya kepada user atau masyarakat. Kemudian masyarakat akan mengklik notifikasi yang muncul. Setelah itu, aplikasi akan merequest show location kepada sistem, lalu sistem akan mengconnect kepada Google Maps dan kemudian akhirnya sistem akan mendapatkan lokasi korban dan segera dapat diarahkan oleh Google Maps. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram tracking. Nah, di sini user akan mengakses map, kemudian
dari map itu sendiri akan show map ke sistem, kemudian sistem akan mengirim si location ke data lokasi, kemudian akan di send message balik yaitu get log indicator ke maps, kemudian dari maps mengirimkan melihat tracking indikator maps terhadap user. Selanjutnya yaitu sequence diagram menandai map. Dimulai dari admin melogin akun admin di aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi SuccessFirst akan berlanjut ke sistem yaitu set login, kemudian get login, dan akhirnya admin berhasil login. Kemudian admin akan menginput detail laporan yang akan terhubung terhadap map, kemudian dari map akan memverifikasikannya ke sistem, kemudian dari sistem akan melihat lokasi yang ada di data lokasi, kemudian dari data lokasi akan mengirimkan send indicator ke maps, kemudian dari maps akan mengirimkan map berhasil ditandai dengan indikator kepada admin. Selanjutnya ada sequence diagram melihat postingan timeline. Nah, untuk yang melihat postingan timeline ini dimulai dari user akan buka timeline di aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi akan terhubung ke controller yang terhubung ke sistem, yaitu load timeline, kemudian dari sistem akan menampilkan halaman timeline terhadap user. Kemudian dari user akan terus men-scrolling timeline yang terhubung dengan data timeline. Untuk selanjutnya, sequence diagram membuat postingan. Yang pertama di sini dimulai dari user melakukan login terhadap aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi SuccessFirst ke sistem yaitu set login dan get login, kemudian dari aplikasi ke user yaitu user telah berhasil login, kemudian dari user akan mengakses timeline yang akan terhubung di aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi SuccessFirst akan terhubung ke sistem yaitu show timeline, kemudian dari sistem akan berhasil mengakses timeline. Untuk selanjutnya yaitu user menginput postingan berupa teks maupun gambar ke aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi SuccessFirst akan terhubung ke sistem menggunakan fungsi input post, kemudian dari sistem akan terhubung ke database yaitu memposting, kemudian dari database ke sistem akan terdapat fungsi get post, kemudian dari sistem ke aplikasi akan menampilkan show timeline, kemudian dari aplikasi akhirnya berhasil membuat postingan terhadap user. Selanjutnya sequence diagram upvote dan vote. Dimulai dari user akan melakukan login di aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi akan set login, kemudian get login terhadap sistem, kemudian akhirnya user berhasil login. Selanjutnya user mengklik tombol vote dan vote, kemudian aplikasi mengirimkan set vote ke sistem, kemudian sistem akan mengirimkan si total vote ke data posting, kemudian dari data posting akan mengirimkan get total vote ke sistem, akhirnya dan kemudian dari sistem akan show total vote yang akan ditampilkan di aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi ke user akhirnya memberitahu berhasil melakukan upvote ataupun downvote. Selanjutnya sequence diagram save dan bookmark post. Jadi di sini dimulai dari user akan buka timeline, kemudian dari halaman timeline aplikasi SuccessFirst akan terhubung load timeline ke sistem, kemudian dari sistem akan menampilkan halaman timeline. Kemudian user tetap akan scrolling pada halaman timeline aplikasi SuccessFirst dan sampai akhirnya stop scrolling. Nah, ketika stop scrolling itu user mengklik tombol save pada timeline aplikasi SuccessFirst, kemudian dari aplikasi akan terhubung ke sistem yaitu save post. Kemudian dari save post tersebut akan auto save ke bookmark dan akhirnya dari bookmark user postingan sudah tersimpan di bookmark. Selanjutnya sequence diagram share post. Dari share post ini dimulai dari user login, kemudian dari aplikasi ke sistem set login dan get login, kemudian berhasil login. Nah, user akan mengklik tombol share, kemudian dari aplikasi akan merequest share ke sistem, akhirnya dari sistem akan mengcopy link
ke aplikasi SexVirus-nya, dan akhirnya dari aplikasi ke user itu perangkat otomatis buka aplikasi yang ingin di-share. Selanjutnya, sequence diagram Bennett user. Dari Bennett user ini dimulai dari admin yang akan login akunnya di aplikasi SexVirus, kemudian set login dan get login. Admin berhasil login, kemudian admin admin akan mendapatkan request ban user dengan jumlah report terbanyak, kemudian dari aplikasi tersebut dibawa ke sistem dengan request banned user, kemudian dari sistem terhubung ke data user yaitu si user info, dan dari data user akan kembali yaitu get report data, dan akhirnya dari sistem ke admin user berhasil di banned. Selanjutnya, sequence diagram repost posting dimulai dari admin yang itu adminnya login di aplikasi SexVirus, kemudian set login dari sistem get login, kemudian admin berhasil login. Selanjutnya repost postingan pada aplikasi SexVirus, kemudian dari aplikasi akan memposting ke sistemnya, dan sistemnya akan show timeline, dan akhirnya admin berhasil melakukan repost di aplikasi SexVirus. Selanjutnya, sequence diagram laporan pengaduan. Nah, di sini dimulai dari admin yang akan buka halaman Hub Center, dan dari halaman Hub Center akan terhubung ke sistem, yaitu menerima notifikasi, dan dari sistem akan menampilkan laporan user. Nah, kemudian admin mengubah laporan user menjadi surat pengaduan yang kemudian akan divalidasi melalui sistem, kemudian dari sistem akan mengirimkan set data laporan ke database, kemudian dari database akan get data laporan, dan dari sistem langsung ke admin, yaitu menampilkan tombol download. Oke, selanjutnya terdapat struktur sistem ya, 3 struktur sistem. Yang pertama kelas diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Selanjutnya, yang pertama kelas diagram. Di sini kelas diagram terdiri dari user, admin, map, timeline, dan jembatan, login, dan registrasi. Di user sendiri mempunyai atribut yaitu username, password, nomor HP, alamat, email, nama user, dan tempat tanggal lahir. Kemudian di maps terdapat atribut nama lokasi, warna daerah, dan di admin terdapat atribut username admin, password, nama admin, kode admin. Nah, di danger button sendiri mempunyai atribut button dan lock button. Di timeline ada atributnya detail posting dan additional description. Kemudian di login itu atributnya berupa username, password, dan email. Kemudian di registrasi nama lengkap, password, kode verifikasi, nomor handphone, email, username, dan username. Mungkin lanjut ke komponen diagram. Nah, di sini di dalam komponen diagram terdapat 4 komponen. Yang pertama komponen klien yang dalamnya terdapat app client komponen. Kemudian dia akan terhubung ke komponen app service. Yang dalam komponen app service terdapat komponen GPS yang terhubung dengan interface service record ke komponen tracking. Dan komponen tracking juga terhubung interface service record ke komponen maps. Nah, dalam komponen app service ini juga terdapat 5 komponen lainnya, yaitu danger button, get notification, timeline, dan posting, dan register. Kemudian komponen database yang terdiri dari komponen database server yang terhubung dengan MySQL, kemudian dari komponen web server terhubung dengan Apache komponen, yang dimana komponen database ini terhubung dengan interface DBS storage ke app service dan DBS system juga ke app service. Kemudian dari app service terhubung interface DB Dev ke komponen mobile app development, yang dimana komponen yang ada di dalam mobile app development ini terhubung langsung, yaitu antara komponen Flutter Framework, Backend, dan Kotlin. Kemudian dari Kotlin terhubung dengan komponen Swift. Selanjutnya, deployment diagram. Nah, di sini terdapat 3 node. Yang pertama presentation tier, yang dalamnya terdapat komponen mobile apps SexVirus yang terhubung ke application tier node, yang di dalamnya ada komponen backend.
Dan terhubung juga aplikasi Tire ini dengan interface JDBC ke database TireNote yang dalamnya ada komponen web server dan database server yang saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Red Dot Foundation menjadi sebuah solusi dari pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui aplikasi yang mereka buat. Mereka menggunakan data yang diinput oleh pengguna sebagai indikator rawannya di suatu daerah. Dalam laporan ini, kami dapat mengetahui bagaimana alur sistem aplikasi sex virus yang melibatkan 3 aktor berdasarkan hasil analisis data kami. Kami juga dapat menganalisis diagram-diagram yang dibutuhkan untuk menjelaskan proses sistem yang berjalan dalam bisnis Red Dot Foundation, yaitu diagram use case, diagram activity, diagram class, diagram sequence, komponen, dan diagram deployment. Adapun sarannya di sini dengan adanya diagram-diagram yang telah kami buat pada laporan tugas besar ini, kami berharap pengetahuan tim penyusun mengenai analisis dan perancangan sistem informasi dapat meningkat dan lebih diperdalam lagi. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dengan memperbaiki dan melengkapi penelitian ini. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.